sudah lama nggak ketemu, alhamdulillah bisa terami. Yang saya hormati Ustadz Azharuddin, ya, dan pengurus DSN Institute, dan saya hormati para masayikh, asatidz dan asatidzah, dan para santri virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Azhar, ya, yang mana telah memberi kesempatan atau undangannya yang kedua kali, Ustadz Azhar, ya. Jadi ini kedua kalinya saya di acara Ustadz Azhar, ya, di DSN Institute. Alhamdulillah sekarang pesertanya lumayan banyak, ada di Basarnas dan mungkin para masayikh senior-senior yang lainnya. Mungkin di sesi kali ini saya coba akan sharing mengenai mekanisme perdagangan saham. Insya Allah akan ketemu saya 2 kali. Jadi pertemuan pertama malam ini dan pertemuan kedua di Selasa depan. Jadi insya Allah akan ketemu lagi dengan saya di pertemuan kedua, yang mana nanti akan kita lebih spesifik, ya, pembahasannya mengenai bagaimana menjadi investor dan bagaimana cara pemilihan saham syariah. Memang di sesi berikutnya idealnya memang untuk para investor, gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti para masayikh, asatidzah di sini sudah siap-siap sebelum pertemuan berikutnya untuk menjadi investor. Insya Allah seperti tadi dari poin ini di-mention di awal, memang nanti emisi sekuritas bisa memfasilitasi. Memang kebetulan juga nanti kita akan coba kasih saham gratis, ya, seperti janji saya kepada Ustadz Azhar. Jadi supaya ini literasi sekaligus inklusi. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu santri virtual ataupun masayikh asatidz akan kita kasih saham gratis, enggak, saham syariah khususnya, ya. Oke, mungkin saya ingin share dulu materinya. Bu Aini, maaf saya punya waktu sampai jam berapa, ya? Boleh 40 menit. 40 menit, ya, oke. Iya. Nanti tolong diingatkan aja kalau diskusinya, ya. Oke. Baik, di malam ini di pertemuan pertama itu kita akan coba, atau saya akan coba sharing mengenai mekanisme perdagangan saham syariah. Kalau saat ini memang perdagangan saham itu karena sudah script, ya, sudah di scriptless-kan dulu script, sekarang udah scriptless elektronik. Jadi mekanisme perdagangannya sedikit berbeda dengan zaman dulu. Di sini saya lihat banyak senior-senior yang mungkin pernah main ke bursa, gitu ya, ataupun yang dulu pernah melihat transaksi saham yang masih manual, gitu ya. Nah sekarang sudah beralih, ya. Jadi sekarang udah bursa udah membuat atau mengembangkan remote trading, gitu. Jadi sekarang perdagangannya udah scriptless semua, di elektronikan, gitu ya. Mungkin perkenalan dulu, saya Sutrisna Wijaya. Ini bagi mungkin Bapak Ibu yang baru ketemu, gitu, baru kenal. Saya Sutrisna Wijaya dari Syariah Business and Development MSC Sekuritas. Saya PIC khusus untuk divisi syariah di MSC Sekuritas. Dan insya Allah dan manajemen kami komit mengembangkan bisnis ataupun produk-produk syariah di pasar modal Indonesia. Nah, sebelum kita ngebahas mengenai mekanisme perdagangan saham syariah, ini mungkin milestone-nya atau sejarah cikal bakal adanya online trading saham syariah. Dulu waktu tahun 2000 yang bursa merubah perdagangan, tadinya bentuknya strip atau warkop, itu berubah jadi scriptless. Nah, di tahun 2002-nya bursa mulai mengembangkan remote trading, perdagangan saham udah
jarak jauh. Nah, di tahun 2002 ini banyak beberapa anggota bursa efek atau sekuritas mulai mengembangkan perdagangan saham secara online. Nah, dan di 2011 ya itu keluar fatwa, ya ini yang cikal bakal banyak perusahaan sekuritas mengembangkan sistem online trading saham syariah. Tahun 2011 keluar fatwa nomor 80, ya. Di situ membahas mengenai penerapan prinsip syariah di dalam mekanisme perdagangan saham syariah, ya, khususnya spesifiknya di efek saham, ya. Beserta itu juga beberapa sekuritas mulai mengembangkan, termasuk MNC Sekuritas. Dan di 2011 pun di situ diluncurkan juga ada indeks saham Indonesia. Ini yang representatif dari kinerja saham-saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi sejak di atas 2011 ya sampai saat ini, sampai per bulan Maret 2021, total sekuritas yang sudah mengembangkan layanan online trading saham syariah kurang lebih ada 16 perusahaan sekuritas gitu ya. Jadi sudah lumayan cukup banyak dari 108 anggota bursa atau sekuritas, ya 16 anggota bursanya sudah memiliki atau sudah mulai mengembangkan sistem online trading saham syariah. Dan di atas 2011 pun banyak pengembangan produk-produk di pasar modal ya seperti filantropi, bahkan juga di situ ada beberapa bank syariah mulai dapat izin untuk pembuatan RDN syariah yang dulu masih belum ada RDN syariah, masih numpang dengan bank konvensional. Ya, jadi sekarang sudah mulai dari depan sampai belakangnya insya Allah sudah comply semua dengan fatwa DSN MUI. Nah, yang kita akan diskusikan malam ini atau yang saya akan sharing malam ini membahas mengenai fatwa yang nomor 80 tahun 2011 ya mengenai penerapan prinsip syariah mekanisme perdagangan di efek saham di regular market atau di secondary market. Ini ada 4 fatwa sebetulnya yang memang related dengan saham syariah karena yang dikeluarkan oleh DSN MUI kurang lebih ada 25 fatwa yang ada di pasar modal syariah yang related dengan saham syariah itu sendiri kurang lebih ada 4. Yang keempat ini supportingnya saja, administrasinya lah. Itu juga baru di launching di tahun 2020, fatwa nomor 138 mengenai penerapan prinsip syariah dalam mekanisme clearingnya. Karena di bursa saham juga ada clearingnya, seperti kayak di perbankan ada lembaga clearingnya. Jadi administrasinya itu dibuatkan fatwa dan baru di launching ke publik di tahun 2020. Itu pun sebetulnya di fatwa saham itu sendiri, karena dulu belum dibahas mengenai spesifik sahamnya, baru dikeluarkan juga tahun 2020 kemarin di fatwa nomor 135. Justru ini malah belakangan dikeluarkan fatwanya. Ya, jadi yang paling pertama itu di fatwa nomor 40. Nah, ini mengebahas mengenai penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, termasuk pembahasan mengenai kriteria saham syariahnya itu kita mengacu ke fatwa nomor 40. Jadi nanti transaksi jual beli sahamnya itu karakteristik saham syariah itu seperti apa itu kita mengacu kepada nomor 40. Nah, ini biasanya sudah dilakukan oleh OJK ya ketika ada perusahaan-perusahaan yang IPO ya nanti akan di screening atau difilter sama OJK ini lolos atau tidak sesuai dengan standar fatwa nomor 40. Jika lolos dia masuk daftar efek syariah. Nah, yang nomor 480 ini yang mengenai mekanisme perdagangannya ya di pasar sekundernya. Ya. Jadi kurang lebih 4 fatwa ini yang sebagai supportingnya kita di pelaku di industri gitu ya untuk mengembangkan ya, baik itu produk ataupun mengembangkan dari sisi sistem gitu ya perdagangannya. Nah, di fatwa nomor 80, jadi kita perusahaan sekuritas ya khususnya MNC ketika kita mengembangkan sistem online trading saham syariah, kita mengacu ke nomor 80. Di nomor 80 itu bunyinya apa? Jadi sistem ini ya hanya khusus untuk
transaksi saham-saham yang termasuk saham syariah, ya, dalam kategori saham daftar efek syariah. Jadi nggak bisa beli saham yang non syariah. Kalau misalkan kita paksa beli gitu, misalkan nih ada investor gitu ya, ada investor, saya pemula nih, baru jadi investor di tahun ini, dan mungkin saya mau beli saham orang tua saya, kebetulan orang tua saya kerja di PT Bank Sentral Asia Tbk. Saya nggak tahu nih perusahaan orang tua saya ini saham syariah atau tidak. Ketika kita input sahamnya PT Bank Sentral Asia dan kita submit, kita beli, itu nanti akan ada pop up tuh, bahwasanya tidak bisa beli saham PT Bank Sentral Asia ini. Ya kemungkinannya cuma 3, core bisnisnya yang nggak halal, atau rasio hutang yang berbasis bunganya terhadap total asetnya lebih dari 40%, atau pendapatan non halalnya lebih dari 10%. Kemungkinannya 3 itu kenapa saya nggak bisa beli PT Bank Sentral Asia ini. Karena di Fatwa nomor 80, ya, di situ disebutkan bahwasanya di sistem online trading saham syariah hanya bisa transaksi saham-saham syariah saja. Yang kedua itu cash basis. Jadi di transaksi sistem online trading saham syariah itu yang banyak beberapa fasilitas-fasilitas, ini termasuk yang di situ saya tertulis ada limit atau margin trading atau limit trading, itu fasilitas yang yang ada di perusahaan sekuritas yang itu bisa digunakan oleh para investor, tapi itu dilarang menurut fatwa, karena di situ ada unsur interestnya atau bunga atau riba. Nah, di investor syariah, ketika misalkan kita mau beli saham, ya, misalkan saya punya saya punya dana 1 juta dan saya mau beli saham Unilever, saya belinya misalkan 10 lot. 10 lot kalau dirupiahkan misalkan nilainya 1.200.000. Nah, investor yang umum atau yang konvensional itu bisa beli saham Unilever 10 lot di hari itu, walaupun dananya kurang cuma 1 juta. Sedangkan kalau saya beli 10 lot Unilever itu totalnya 1.200.000. Yang 200 ini itu fasilitas dari perusahaan sekuritas. Semua sekuritas hampir ada fasilitas ini, namanya limit trading atau margin trading. Nah, karena konsepnya cash basis, jadi nggak boleh tuh investor syariah pinjam dana ya terhadap perusahaan sekuritas ketika mau beli saham dananya kurang. Ya seperti tadi contoh ya Unilever, saya beli 10 lot ternyata 1.200.000, saya punya uang 1 juta. Ya, bagi investor yang konvensional bisa beli, yang syariah tidak bisa beli. Kalaupun dipaksa beli, misalkan saya enter Telkom di sini ya, masukkan kodenya ini saya coba coba praktekkan ini comply dengan Fatwa nomor 80 ya. Jadi ketika saya input saham Telkom, uang saya misalkan cuma 1 juta, saya belinya 10 lot, ya totalnya 1.200.000. Apa yang terjadi ketika saya confirm buy atau beli gitu ya, nanti akan ada muncul pop up. Ya, jadi ada pop up larangan tidak bisa beli saham Telkom karena secara kuantiti nilainya terlalu tinggi dengan dana yang saya miliki. Makanya investor syariah itu harusnya cash basis ya, tidak ada fasilitas pinjaman. Kenapa fasilitas pinjaman itu tidak ada? Ya karena di situ ada unsur bunga atau riba ya, jadi dilarang. Terus yang berikutnya tidak boleh juga praktek short selling. Short selling sebetulnya sudah dilarang sama OJK juga sudah dilarang, tapi kalau dicek di beberapa sekuritas masih ada fasilitas short selling ini. Ini umum biasa digunakan oleh para investor konvensional. Nah, fasilitas ini tidak akan berlaku ataupun tidak akan bisa dipakai oleh investor syariah. Karena di fatwanya dilarang ya, di fatwa dilarang, nggak boleh transaksi short selling karena mungkin dikiaskan mirip dengan bayat ma'dum ya. Jadi ketika misalkan saya paksa misalkan nih short selling itu prakteknya saya menjual saham tapi saya bukan pemegang sahamnya.
Contoh di sini saya jual Telkom. Saya jual Telkom, misalkan ya, saya jual Telkom, saya bukan pemegang saham Telkom. Ya. Di pasar modal konvensional atau di perusahaan sekuritas itu ada fasilitas short selling. Itu kalau mengajukan itu boleh, bisa ya, tapi kalau investor syariah otomatis nggak bakal bisa. Ya, jadi sudah ke filter karena di fatwanya memang tidak boleh short selling. Nah, ketika saya input Telkom, saya bukan pemegang saham Telkom. Ketika saya paksa jual, akan ada muncul pop-up seperti ini. Ya, ini larangannya dari hadis ya. Kalau yang tadi yang pinjaman limit itu larangannya dari Quran ya. Kalau kita balik lagi di situ ada larangan Al-Baqarah 275 gitu ya. Allah wa haram riba. Enggak boleh pakai fasilitas pinjaman ya. Kalau dananya kurang ya dikurangi aja lotnya, jangan banyak-banyak. Kalau yang short selling nggak boleh nih jual. Kenapa? Karena Anda bukan pemegang saham Telkom. Jadi Anda nggak bisa nggak bisa jual Telkomnya. Ada pop-up seperti ini. Ya. Nah, jadi di fatwa 80 itu sistem ini ya, ketika kita mengembangkan sistem online ini kita harus comply dengan fatwa nomor 80. Nah, begitu juga dengan RDN-nya. RDN-nya harus di bank syariah. Jadi untuk penempatan dana investornya ya, khusus investor syariah itu harus di bank syariah. Tidak boleh di bank konvensional. Ya, jadi wajib di bank syariah. Untuk dari penampungannya dan transaksinya harus comply semuanya. Nah, yang berikutnya juga dilarang transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ini banyak memang praktek-praktek di pasar modal syariah itu, atau di pasar modal pada umumnya gitu ya, itu masih ada aja orang-orang atau oknum-oknum yang nakal-nakal gitu ya. Ini kembali ke individu sebetulnya. Nah, bagi investor syariah yang sudah tahu aturan-aturan bermuamalah yang baik dan benar, ya mengacu kepada fatwa, jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya misalkan saya manipulasi harga, ya misalkan saya menyebarkan informasi yang tidak benar supaya mengajak investor terdorong untuk beli saham. Nah, praktek-praktek seperti itu tidak boleh itu ya. Jadi itu termasuk mungkin ada kurang lebih 14 transaksi yang dilarang di pasar modal Indonesia gitu ya. Di fatwa itu disebutkan salah satunya ya manipulasi harga ataupun false demand, jadi nawar tapi nggak niat untuk beli, hanya mempengaruhi orang supaya ikut beli juga gitu ya, dan macam-macam lah. Jadi sangat banyak sekali praktek-praktek yang masih ada dan itu sebetulnya ya kembali ke regulasi. Kalaupun bisa sebetulnya bisa aja dibatasi dengan aturan-aturan. Contohnya misalkan tidak boleh yang namanya investor itu buka 5 akun sekaligus gitu ya. Ini yang membuat spekulan itu bisa memanipulasi harga gitu ya. Jadi ada perdagangan semu dan sebagainya, itu biasanya orangnya sama, transaksinya orangnya ya itu aja, beli di sekuritas A, dia jual di sekuritas B. Nah, praktek-praktek ini masih terjadi. Ya, tapi ini dilarang ya, di fatwa tidak boleh ya. Nah, cuma ini kembali lagi ke individu. Bisa aja kalau ada intervensi dari otoritas dibuat aja dilarang buka 2 akun ya. Investor 1 KTP 1 akun misalkan. Nah, kalau gitu akan susah tuh spekulan untuk bermain-main di pasar gitu ya. Karena pasar modal itu mirip dengan pasar tradisional. Ya, penjahatnya juga ada juga di pasar modal gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih ini yang memang kita kembangkan ketika kita membuat suatu produk layanan online trading saham syariah. Kita mengacu ke fatwa nomor 80. Untuk kriteria saham syariahnya kita mengacu ke nomor 40. Ya, untuk yang mekanisme dagangnya di perdagangannya kita mengacu ke fatwa nomor 80. Nah, mungkin nanti sebelum kita ngebahas mengenai mekanisme dagangnya, jadi kita perlu tahu juga jadi ada 2 pasar, ya di bursa itu ada pasar perdana, ada pasar kedua, gitu ya. Jadi pasar perdana ini pertama kali emiten atau perusahaan menawarkan kepada calon investor. Biasanya dia langkah pertamanya izin dulu ke bursa gitu ya, yang punya lapak gitu ya, terus nanti melengkapi persyaratan-persyaratannya dari OJK, karena OJK yang punya payung yang bikin regulasinya,
dia melengkapi persyaratan yang diminta OJK, laporan keuangan dan sebagainya. Setelah dapat pernyataan efektif, setelah itu baru melakukan penawaran. Nah, penawaran perdana ini penawaran pertama kali perusahaan ke para calon investor. Investornya ya bisa investor institusi ataupun investornya retail seperti kita-kita, ya. Jadi ditawarkan pertama kali, ya kalau dilihat di fatwa ini akadnya musyarakah gitu. Jadi syirkah ngajak publik ataupun masyarakat Indonesia untuk join dengan bisnisnya gitu ya. Kalau dirasa ini prospek bagus ya silakan beli sahamnya. Di pasar perdana itu ketemu emiten dengan calon investor. Nah setelah beres ya ditawarkan di perdana, ini mungkin cuma 3 hari atau seminggu, mungkin ada juga yang 2 minggu ya. Pasar perdana ini ada batas waktunya ya. Setelah beres pasar perdana seminggu misalkan gitu ya. Nah baru akan diadakan berikutnya adalah di pasar kedua. Kenapa diadakan pasar kedua? Ini bagi para calon investor yang misal udah ketinggalan gitu ya, belum sempat beli di perdana, itu dipertemukan di pasar kedua. Ya, jadi nanti dipertemukan di pasar kedua nih. Jadi investor-investor yang sudah beli di perdana, ya mungkin dirasa penawarannya cukup, 3 miliar lembar keserap semua, bahkan mungkin kalau oversubscribe juga bisa terjadi. Itu kebanyakan yang kalau perusahaannya bagus itu terjadi oversubscribe, permintaannya misalkan ditawarkan 3 miliar lembar saham, demand-nya 6 miliar lembar saham, bisa 2 kali lipatnya. Biasanya dia akan beli lagi di secondary market, akan nyari lagi sahamnya. Nah, di secondary market nanti ketemunya investor, existing investor atau pemegang saham dengan calon investor baru. Jadi di pasar perdana emiten ketemu dengan calon investor, selesai ditawarkan baru ke secondary market. Nah, mekanisme seperti apa di secondary market? Ini contoh di mekanisme di ketika penawaran perdana ya. Jadi ngisinya bentuknya form. Jadi di pasar perdana itu belinya tuh nggak pakai aplikasi seperti yang kita kembangkan online trading saham gitu ya. Jadi di pasar perdana investor itu pesannya ngisi formulir ya. Dan biasanya kalau nggak pandemi itu biasanya ada satu tempat yang ditunjuk, nanti investor belinya ke tempat yang ditunjuk, tinggal datang ke sana ngisi form, berapa lembar dan berapa rupiah yang dipesan ya. Jadi lembarannya nanti yang ditulis dan berapa rupiahnya. Nah, setelah pemesanan nanti ada penjatahan. Setelah penjatahan ya karena sekarang itu bentuknya bukan skrip ya, bukan warkat lagi ya. Sekarang udah scriptless, udah dielektronikan. Jadi nanti ketika sudah beres saya pesan dapat nanti otomatis akan kerekod di portofolionya. Ini contoh portofolio saya gitu ya. Nanti saham-saham yang sudah saya beli baik yang di perdana ataupun yang di secondary market saya beli gitu ya. Itu nanti akan kerekod di portofolio. Seperti tadi saya pesan di perdana gitu ya, itu setelah beres nanti akan muncul sendiri di portofolionya. Jadi portofolio, jadi cara investor tuh nanti akan punya menu khusus itu portofolio, yang di situ kita bisa lihat cash kita berapa, ya uang kita berapa, dan saham-saham yang sudah kita beli atau investasikan itu apa saja. Itu akan kerekod di menu portofolio. Nah, setelah beres ya pemesanan, baru pasar perdana ya. Nah, pasar kedua ya, pasar perdana selesai baru ke pasar kedua. Nah, ini yang dibahas di fatwa nomor 80. Gitu ya. Jadi transaksinya di situ antara investor, existing investor ya, pemegang saham yang udah beli di perdana dipertemukan dengan calon investor yang baru. Ya. Yang investor existing jual, yang calon investor baru beli. Ya, kesepakatan dengan harga yang sama gitu ya. Misalkan saya beli nawar di 1.000, ada yang jual investor di 1.000, sepakat harganya matching dan maka akan beralih ya. Akan beralih gitu ya antara penjual dan pembeli, hak dan kewajibannya penjual dan pembeli akan terpenuhi. Di sana ya tidak akan mungkin terjadi kesalahan
barang ataupun saham gitu ya. Ini juga yang dibahas ya, sebetulnya memastikan transaksi di bursa itu hak dan kewajiban pembeli penjual terpenuhi. Jadi makanya di situ ada lembaga SRO gitu ya, ada ke P, ada ke C, yang apa fatwanya juga baru di launching yang di nomor 138 itu tahun 2020. Jadi memastikan transaksinya itu apa namanya tidak terjadi goror gitu ya. Jadi si A beli Telkom akan dapat Telkom, tidak mungkin dapatnya Indosat. Ya. Terus juga kalau saya belinya satu lot ya dapatnya satu lot gitu, nggak mungkin dapatnya jadi 5 lot. Ya itu dipastikan oleh ke P dan ke C ya, ada lembaga clearingnya gitu ya. Nah proses T+2 ini nih transaksi di bursa itu nggak langsung spot gitu ya, atau langsung T+0 gitu ya. Jadi kalau transaksi saham itu ada mekanismenya T+2 ya. Jadi kalau beli saham hari ini, anggaplah sekarang hari Selasa, maka uangnya akan dipotong hari Rebo, Kamis ya, hari Kamis. Begitupun yang jual saham, saya udah punya saham, saya jual 5 tahun yang akan datang gitu ya, atau saya jual di 2025 misalkan, saya jual hari Senin, maka uang yang akan masuk ke kita itu di hari Rabu. Senin T+0, T+1-nya hari Selasa, T+2-nya hari Rabu. Rabu uangnya masuk ke kita gitu ya, baru kita terima. Nah, ini yang dibahas di fatwa nomor 80. Ya, jadi mekanisme seperti ini kurang lebih di secondary market. Ya sama seperti tawar-menawarnya mekanisme seperti di pasar lah, seperti pasar tradisional. Nah, ini tampilan orderan gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu jadi investor pasti akan bisa akses ke bursa yang melalui platform dari perusahaan sekuritas gitu ya. Jadi nanti punya user, punya PIN, punya password untuk bisa akses ke bursa. Nanti kalau mau beli atau jual itu nanti tinggal input saja. Input sahamnya apa, di harga berapa, ya mau tawar menawar silahkan. Gitu ya. Jadi mungkin seperti online shopping saja sebetulnya. Gitu ya. Cuma yang ditransaksikan di sini objeknya saham. Nah, ini misalkan contoh proses tawar menawar seperti apa gitu ya. Ini contoh BRI Syariah. Ini harganya masih harga 500-an nih, ini awal-awal nih. Ya, jadi harga 500 gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, di sini ada bid, ada offer gitu ya. Di bid ini investor yang sedang antri nawar beli. Yang di offer ini investor yang antri antri jual. Bid antri beli, offer antri jual. Nah, di sini yang paling atas itu ya, harga beli yang tertinggi. Jadi yang nawar paling tinggi itu akan ditaruh di antrian paling atas dari sisi pembeli. Kalau nawar paling tinggi dia akan ditaruh paling atas. Nah, kalau dari sisi penjual ya, yang mau jual paling murah itu akan ditaruh antrian paling atas. Ya di sini ya di paling over paling atas ini di harga 510. Yang mau jual paling murah 510. Yang lainnya lebih mahal 515, 520, 525 sampai bawah. Ya, semakin bawah semakin tinggi. Ini dari sisi penjual. Kalau pembeli semakin bawah itu semakin rendah harganya. Jadi kalau pembeli itu kalau mau nawar lebih murah silakan saja, itu haknya pembeli, tapi nanti antriannya bisa paling bawah. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, paling atas 505, di bawahnya 500. Bawahnya lagi 492, 496 terus sampai bawah. Ya, jadi tawar menawarnya bedanya sama di pasar, di bursa saham diatur gitu ya. Tawar menawarnya gitu ya. Nah, bagaimana simulasi transaksinya tawar-menawar tadi gitu ya. Nah, kalau misalkan di bursa itu perdagangan dibuka jam 9 ya, ditutup sampai jam 4.15. Tapi selama pandemi Covid ini jamnya agak maju, ya tutupnya yang harusnya jam 4.15 jadi maju jam 3.15.
Ya, anggaplah ada investor ya di jam perdagangan jam 9 dibuka perdagangan, ada investor yang enter beli saham Astra Internasional di harga 5.000. Ada 20 lot mau beli. Ya. Maka masuk ke order book-nya. Harga 5.000, 20 lot. Ya. Ini anggaplah ini di antriannya bursa gitu, orderan di bursa dari sekuritas ya, investor para investor order, terus nanti masuk ke ke bursanya ya, misalkan berikutnya jam 9.35 ada yang ini ini offer berarti jual ya, kalau ini B ini bid ataupun beli ya. Jam 9.35 ada yang enter sell ataupun enter jual Astra harga 5.200 10 lot, maka akan ditaruh di kolom offer harga 5.200 ada 10 lot. Berikutnya jam 9.40 ada investor yang jual Astra harganya 5.100 ya. Sebelumnya sudah ada yang jual Astra di 5.200. Karena ada yang jual lebih murah dari penjual sebelumnya, maka antriannya dia ditaruh paling atas. Walaupun dia enternya ataupun order jualnya di jam 9.40. Dia akan ditaruh paling atas antriannya di offer 5.100 sebanyak 50 lot. Ya. Di jam berikutnya jam 9.45 itu ada B ini bid ataupun yang beli, nawar beli di harga 4.900 sebanyak 40 lot. Ya, sebelumnya sudah ada yang nawar beli 5.000. Karena yang jam 9.45 ini nawarnya lebih rendah, maka dia antrian kedua di sini dia taruhnya. Itu ya. Jadi antriannya kedua sebanyak 40 lot. Berikutnya di jam 9.45 gitu ya. Mungkin ini berdekatan ada yang order jual Astra 5.100. Ya, sebelumnya sudah ada yang jual Astra ya di 5.100. Ya, 50 lot. Jadi ketika ada investor yang jual di harga yang sama, maka lotnya di total yang sebelumnya ada 50 tambah 15. Ya, di jam 9.40 ada 50 yang mau jual harga 5.100, maka di jam 9.45 ada juga yang jual ternyata sama 5.100. 15 lot. Maka di sini bertambah lotnya. Jadi 65. Berikutnya di jam 9.50 ya, ada yang B ini bid atau yang beli ya, Astra beli di 5.050. Sebelumnya yang paling tinggi nawar ya itu yang jam 9.30 di harga 5.000. Ternyata di jam 9.50 menit ada investor yang berani nawar lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dia nawar beli 5.050, maka dia akan ditaruh paling atas. Yang 5.000-nya turun ke bawah, jadi antrian kedua. Oke, antara bid yang nawar beli dengan yang mau jual ini belum ketemu harganya nih, lagi masih tawar menawar nih. Nawar paling tinggi masih di harga 5.050, sedangkan yang mau jual paling murah di 5.100. Belum ketemu, masih tawar menawar. Berikutnya di jam 10 ada yang nawar beli ya di harga 5.100 ya, 40 lot. Nah, ini nawarnya lebih tinggi dari yang nawar sebelumnya, maka dia akan ditaruh di antrian paling atas 5.100, 40 lot. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan antara kolom bid yang paling atas dengan yang offer paling atas ini sama. Ya, matching ya, udah ada kesepakatan, ada yang investor mau beli saham Astra harga 5.100 dan ada yang jual Astra di 5.100 juga, sama nih. Cuma lotnya yang berbeda, yang mau beli cuma 40 lot, yang jualnya ada 65 lot.
Ya, maka setelah ini sepakat matching nih terjadi transaksi gitu ya, harganya sama, ya, maka akan masuk ke trading match-nya. Jadi di running trade-nya di bursa itu nanti ada running trade yang bergerak terus gitu ya. Nah, itu nanti akan record muncul di situ. Sudah terjadi transaksi saham Asa Internasional, kodenya ASII di harga 5.140 lot. Nanti akan muncul. Jam berapa tadi transaksinya? Di jam 10. Nanti akan muncul. Ini disebutnya running trade yang setiap hari kalau nanti Bapak Ibu udah jadi investor bisa lihat running trade yang bergerak terus. Karena itu semua investor yang transaksi ya, baik institusi ataupun asing, semuanya akan kelihatan di situ transaksinya. Ya. Nah, jadi seperti itu simulasi tawar menawarnya di pasar saham atau di saham ya. Nah, ada aturan yang dibuat oleh bursa itu praksi. Jadi tawar menawarnya diatur ya Bapak Ibu. Jadi harga-harga yang memang di bawah, misalkan contoh di bawah 200 itu praksi harganya 1. Ya, maksudnya tuh kalau mau tawar menawar itu naik turunnya boleh Rp1 ataupun turun naik turunnya Rp1 ya. Kalau yang 200 sampai 500 itu 2 praksinya ya. Ini maksimumnya 20, yang satu praksi 1, yang maksimum 10. Maksudnya kalau kita nawar beli nih naiknya itu kita nginput itu maksimal sampai 10 ke atas. Jadi kalau harganya misalkan 100 gitu ya, berarti kan di bawah 200. Saya bisa enter beli itu nawar ya sampai 110. Nggak boleh lebih gitu. Jadi seperti itu. Ya, yang harga 5.000 misalkannya, harga 5.000 fraksinya 25. Jadi naik turunnya 25. Kalau mau nawar lebih rendah lagi, turunin harganya 25. Kalau mau nawar lebih tinggi, naikin 25. Ya, maksimum 250. Ini contohnya. Ini contohnya saham Bukit Sentul harga Rp128 per lembar saham. Ya, karena dia masuk di fraksi di bawah 200, maka naik turunnya di bid overnya, tawar menawarnya itu turunnya Rp1, Rp1. Bapak Ibu perhatikan ya, yang bid ini antri nawar beli, yang paling atas 127, bawahnya lagi lebih rendah 126. Mau nawar lagi lebih murah, boleh silakan. Inputnya 125, 124, 123 terus turunnya Rp1, Rp1. Begitupun yang jual ya. Ketika dia mau misalkan jual lebih mahal, naikinnya Rp1, Rp1. Ya, 128, antrian kedua 129, naik lagi 130, naik lagi 131. Jadi Rp1. Nah, beda dengan yang Unilever, harganya Rp45.000 per lembar saham. Ini masuk di fraksi di atas 5.000. Maka naik turunnya, tawar menawarnya Rp25, Rp25. Sisi bid, nawar beli Rp45.000. Lebih murah lagi, boleh silakan nawarnya turunin Rp25. Rp25. 44.975. Mau nawar lebih murah lagi? Boleh silakan di 44.950. Turunnya 25. Di sisi yang offer, yang jual juga sama. Ketika mau naikin harga, saya mau jual lebih tinggi dari yang orang-orang jual. Misalkan orang-orang jual paling murah di 45.025. Saya mau jual lebih tinggi lagi, boleh silakan. Naikin 25. Jadi 45.050. 45.050. Naikin lagi 45.075. Terus seperti itu, 25. Ya, ada fraksi harganya ya. Jadi diatur cara tawar menawarnya. Nah, ini aturan juga yang dibuat oleh bursa ya, batas auto rejection saham. Mungkin zaman dulu, mungkin Bapak Ibu yang pernah main ke bursa atau yang pernah dengar di berita-berita ya, zaman dulu saham bisa turun sampai 100% gitu ya, sampai anjloknya sangat drastis. Nah, kalau sekarang nggak bisa karena dibatasin. Jadi tidak boleh harga saham itu naik turun sesukanya gitu ya. Dianggap wajar oleh bursa dibuat batas auto rejection saham.
Jadi harga-harga saham yang di bawah 200 ya atau 50 sampai 200, karena paling murah harga saham itu Rp50. Jadi perusahaan yang jelek sekalipun itu di bursa sahamnya dihargai Rp50. Jadi nggak ada yang nol, Rp0 tuh nggak ada. Jadi harganya Rp50 per lembar saham yang paling murah. Ya, jadi harga yang 50 sampai 200 itu boleh naik sehari itu 35%. Turun pun sama 35%. Yang 200 sampai 5.000 itu 25% naiknya, 25% turunnya sehari. Yang di atas 5.000 boleh naik 20% dan turun pun 20%. Ya, jadi dibatasin. Jadi spekulan-spekulan sekarang nggak bisa tuh memainkan harga sesukanya gitu ya. Jadi ketika terjadi misalkan contoh harga Unilever yang harganya di atas 5.000, sehari langsung naik misalkan sampai di atas 20% dari harga kemarinnya gitu ya, maka dia akan disuspend, diberhentikan dulu. Ya, diberhentikan oleh bursa. Bagian pengawasan perdagangan nanti akan ketahuan gitu ya. Tapi ada pengecualian sebetulnya ketika saham yang baru listing. Yang baru listing, yang baru IPO gitu ya, yang sehari, hari pertama dan kedua itu boleh 2 kali dari batas normal auto reject-nya. Misalkan dia di penawaran umum pertama harganya di harga 100 per lembar. Ketika dia pencatatan pertama listing ke Bursa Efek, misalkan dicatat di hari Jumat gitu ya, di tanggal misalkan di hari Jumat tanggal 2 ya. Tanggal 2 misalkan. Nah, tanggal 2 ini dia boleh naik 2 kali lipatnya dari batas auto rejection. Ya, pengecualian aja untuk khusus yang saham baru listing di Bursa Efek. Ya. Nah, ini contohnya misalkan harga Bukit Sentul, ini masih contoh yang sama, Bukit Sentul harganya kebetulan di bawah 200. Jadi ketika naik turunnya dibatasin. Sehari boleh naik maksimal harganya 178. Ketika terjadi penurunan yang drastis pun dia mentok sampai harga 86. Ya boleh naik, boleh turun di hari itu. Karena harga previousnya, harga kemarinnya 132. Ya. Begitupun saham Unilever yang harganya di atas 5.000. Ya, boleh naiknya 20%, turunnya 20%. Harga misalkan anggaplah ini hari Selasa, hari Senin kemarin Unilever harganya 44.850. Maka di hari Selasa boleh naik ya maksimum harganya ke 53.820 dan turun maksimum boleh sampai ke 35.880. Ya, bagi saham Unilever karena harganya dia di atas 5.000. Jadi seperti sekarang tuh sudah aturan-aturan bursa itu udah mulai sudah mulai mendekati transaksi yang sesuai dengan syariah gitu. Jadi bahkan mungkin di bulan Juni-Juli pun ya menghilangkan yang namanya kode brokernya atau kode sekuritasnya, karena kalau dilihat saat ini ya para investor retail khususnya beli saham itu ngikut-ngikut gitu ya. Jadi untuk menghindari hedging behavior ini bursa berusaha menghilangkan tuh kode-kode brokernya. Jadi kalau saya perhatikan memang bursa sekarang tuh lebih lebih mau menuju ke syariah gitu. Jadi walaupun sebetulnya bukan pasar modal syariah gitu ya. Tapi pasar modal saya itu part of pasar modal gitu ya. Jadi bukan pasar yang terpisah, pasarnya satu, cuma aturan mainnya yang khusus ataupun yang harus mengacu kepada fatwa. Gitu ya. Nah, ini contoh misalkan kalau investor transaksi beli ataupun jual, ya itu ada biaya yang dibebankan kepada investor. Ya, itu biaya ketika beli saham sama biaya ketika jual saham. Contoh misalkan saya beli saham, biayanya misalkan ketika beli setiap sekuritas beda-beda biayanya, gitu ya. Ya ada yang 0,20% beli, ada yang 0,30% jual. Ada yang 0,18% beli, 0,28% jual. Nah, termasuk emisi sekuritas itu tengah-tengah.
Ya, biaya belinya misalkan contoh saya coba simulasikan gitu ya. Ketika kita misalnya beli saham satu lot, misalkan satu lot sahamnya yang harganya 10.000 per lembar. Ya, anggaplah saya beli saham Telkom gitu ya. Harganya 10.000, saya beli satu lot setara dengan 100 lembar. Yang minimal pembelian di secondary market atau di pasar kedua itu satu lot. Ya, kalau Bapak Ibu mau belinya misalkan di bawah satu lot, ya bisa juga, tapi di pasarnya yang berbeda, pasar negosiasi. Ya, bisa beli tuh 20 lembar, 30 lembar, 50 lembar bisa. Tapi kalau di pasar kedua itu aturannya minimal satu lot, 100 lembar. Saya beli satu lot, 100 lembar ya, dikali seharganya 10.000. 1 juta nilai rupiahnya. Ada komisi biayanya, biaya belinya 0,18, maka dikalikan 1 juta dikali 0,18%, 1.800. Ada PPN 10%, ya 10% dari broker fee-nya ataupun dari komisi brokernya 1.800 dikali 10%, 180. Di total 1.800 tambah 180, maka biayanya 1.980. Biaya ini, biaya beli dibebankan kepada investor ketika pembelian saham. Jadi yang dipotong dananya bukan 1 juta, tapi 1.100.000 1.980. Jadi yang nanti dipotong dari cash kita di portofolio itu bukan 1 juta, tapi 1.1.980. Nah, begitupun ketika jual, misalkan saya udah punya saham dijual 5 tahun yang akan datang gitu ya. Ada biaya jualnya, misalkan 0,28%. Ya, 0,8%. Misalkan saya jual lagi satu lot yang saya beli gitu ya, 5 tahun lalu saya beli, saya jual sekarang ya, di 5 tahun ke depan gitu ya. Satu lot saya jual harga 10.000, ya, nilainya 1 juta gitu ya. Ini anggaplah dijualnya dengan harga yang sama gitu ya. Biayanya komisi brokernya 0,28% ya, dikali 1 juta ya, nilainya 1 juta jadi 2.800. Ada PPN 10%, 100% dari komisi broker 2.800 jadi 280. Bedanya di penjualan itu ada PPh-nya 0,1%. Itu ya, dikali dari nilai transaksi 1 juta. Ya, maka 1.000 ya, 0,1% dikali 1 juta 1.000. Di total 2.800 ditambah 280 ditambah 1.000. Biaya jualnya 1.280. Ya, maka uang yang akan kita terima bukan 1 juta dari penjualan saham itu, tapi 998.720. Ya, karena ada biaya penjualannya yang 0,28%. Ini anggapnya saya jualnya dengan harga yang sama ya. Ya pastinya kalau Bapak Ibu mau jual harus lebih tinggi dari harga modal belinya, gitu ya. Karena ada biaya yang harus diperhatikan oleh para investor, gitu ya. Jadi ini yang memang harus diperhatikan bagi para investor ya, ada biaya yang memang dibebankan kepada investor ketika pembelian atau penjualan saham. Ini contoh TC ya, trade konfirmasi pembelian atau penjualan saham. Ini biasanya akan dikirimkan ke emailnya para investor. Jadi ketika transaksi jual beli itu nanti ada semacam bukti transaksi jual belinya akan dikirimkan ke email investor setelah perdagangan tutup. Ya, jadi dikirimnya nggak ke rumah. Misalkan saya beli saham Telkom, nanti bukti belinya itu nggak dikirim ke rumah tapi ke email. Makanya sih seorang investor harus punya email yang aktif dan memang biasa dibuka gitu ya, karena semuanya akan masuk ke email. Baik itu nanti ada pembagian dividennya, bukti ininya bukti dividennya juga akan dikirimkan ke email. Undangan RUPS pun sama akan dikirimkan ke email juga. Jadi dipastikan kalau investor punya email yang aktif dan memang sering dibuka gitu ya. Karena semuanya akan dikirim ke email. Nggak ada yang dikirim ke rumah gitu ya. Nah ini contoh kalau saya beli saham, ada saya kebetulan beli dan jual gitu ya. Di hari misalkan saya beli di hari Rebo gitu ya, 26 Juni 2019 gitu ya, saya beli saham dan juga ada jualan saham. Jadi terikotnya 2 di situ. Saya beli saham
Di sini JPFA, Java Compete Indonesia, dan saya jualan saham. Jualnya Adaro Energi sama Era Jaya. Nanti akan catat tuh, akan dikirimkan ke email kita setelah market tutup, ya di sore hari. Ya. Misalkan saya beli Java gitu ya, total rupiahnya, kalau saya langsung aja ya, saya rupiahkan 29.600.000. Dan dengan saya jual Adaro dan Era Jaya, Adaro 13.500.000 saya jual, dan Era Jaya 63.356.000. Jadi total pembelian saya di hari Rabu tanggal 26 Juni ya 29.600.000, total jual saya 76.856.000. Nah, tapi ada biaya yang tadi ya, yang saya tadi sempat simulasikan, ada biaya beli. Biaya belinya 0,18%. Jadi 53.280. Ini yang bawa kayak fee, value add tax, ataupun levy, ini rinciannya. Jadi 53.280 ini rinciannya. Ya, ada fee-nya, ada value add tax-nya, untuk pajak gitu ya, untuk levy, untuk bursa dan SRO gitu ya. Nah, ini totalnya 53. Jual ya, itu biayanya 138.341. Rinciannya ini. Bedanya ada sales tax, ada PPh 76.850. Ketika pembelian tidak ada sales tax-nya, nggak ada PPh ya. Jadi ketika PPh muncul ketika ada penjualan. Nah, ketika saya beli kan 29.600, yang saya dipotong dari cash saya itu enggak 29.600, tapi berapa? 29.653.280. Oke. Nah, kalau yang jual pun sama. Saya jual kan nilai rupiahnya dengan dua saham yang saya jual 76.856.000. Yang saya terima enggak 76.856.000, tapi yang saya terima adalah 76.640.803 rupiah. Ya, yang saya terima enggak 76.856 karena ada biaya ini, yang biayanya totalnya kurang lebih 138.341. Ya, yang tadi 0,28%, beli 0,18. Jadi yang saya terima, yang saya kalau beli dipotong dari cash saya segini, ya, yang saya jual saya terima uangnya segini. Seperti itu. Nah, ini nanti akan TC-nya akan diterima setiap investor kalau terjadi ataupun melakukan transaksi jual beli. Nah, ini contoh pembagian dividen, ini yang akan dikirimkan ke email, biasanya ke email para investor, akan dikasih tahu ya, misalkan akan bagi dividennya berapa per lembar sahamnya. Contoh di sini Unilever bagi dividennya Rp775 per lembar saham. Ya, kalau Bapak Ibu punya satu lot berarti 100 lembar. 100 lembar dikali 775, karena per lembarnya Unilever membagikan dividennya 775. Tanggal pembayaran juga biasa tercatat di situ, pembayaran dividennya, payment date-nya tanggal berapa ya, di situ tercatat 19 Juni 2019. Ya. Nanti di sini akan hitungannya ada nih, ini contoh kebetulan punyanya 57 lot. 57 lot setara dengan 5.700 lembar. Ya, karena per lembarnya ini 775, maka gross-nya 4.417.500. Ini masih gross. Ada tax nih, pajak. Ya, ini pajak ya buat pemerintah. Yang berhubungan dengan pajak-pajak itu nanti masuknya otomatis ke pemerintah. 10% dari gross-nya itu yang saya terima pembagian dari dividennya Unilever itu 3.975.750. Ini juga akan dikirimkan ke emailnya para investor ketika memang saham yang kita beli ya dia membagikan dividen. Nanti akan ada informasi seperti ini. Ya. Begitupun ada RUPS, biasanya juga diundang juga. Ya, nanti akan ada emailnya dari ke sekuritas akan langsung dikirimkan kepada pemegang sahamnya. Ini contoh misalkan PT Bukit Asam Tbk. Ya, kebetulan ada investornya di MNC gitu ya, nanti dikirim ke MNC. Nanti surat undangannya akan dikirimkan ke para investornya langsung. Nanti Bapak Ibu tinggal datang aja ke lokasi yang ditunjuk. Misalkan contoh di sini Bukit Asam, dia akan RUPS tanggal 1 April 2019 gitu ya.
di tempatnya di mana, jamnya berapa, itu nanti akan diinformasikan di email itu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal datang saja. Ya. Nah, ini contoh saham syariah yang liquid gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar saham-saham LQ45 gitu ya, saham-saham yang liquid di bursa gitu ya. Ada 45 saham. Nah, syariah pun punya ya, namanya Jakarta Islamic Index ya. Ada 30 syariah yang liquid lah versi syariahnya. Jadi ini salah satu contoh-contohnya ya, nama-namanya mungkin Bapak Ibu juga familiar. Ada Adaro gitu ya, ada Aneka Tambang, ada Bank BTPN Syariah gitu ya. Ini yang baru-baru ini maksudnya baru masuk dalam perhitungan saham syariah yang liquid. Ya, mungkin kalau dinilai market cap-nya besar, likuiditas di marketnya juga bagus gitu ya, maka dia dimasukkan ke list Jakarta Islamic Index. Yang baru-baru seperti INKP, Indah Kiat ya, terus Kimia Farma, juga ada Mitra Keluarga, ada PTPP, ini konstruksi, ada pabrik kertas kimia, ini baru-baru masuk ke saham-saham liquid yang versi syariahnya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa pilih saham-saham yang kalau bagi pemula ya khususnya kan biasanya bingung. Saya mau beli saham apa ya di bursa, karena saya nggak tahu, mungkin karena background saya pertanian gitu ya, saya nggak familiar dengan perusahaan-perusahaan yang kayak sektor finance gitu ya, ataupun sektor apalah gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa referensinya ke Jakarta Islamic Index, ini saham-saham yang liquid, yang insya Allah secara fundamentalnya sudah bagus, karena udah difilter juga oleh bursa, jadi udah disediakan khusus para investor pemula gitu ya. Jadi jangan bingung pilihnya di saham-saham yang liquid di indeks Jakarta Islamic Index. Oke, jadi ini sebagai acuan saja ya bagi para pemula khususnya, karena di bursa itu sudah hampir 700 perusahaan yang listing, yang TBK ya, 400 lebih itu saham syariah tuh, sangat banyak banget tuh, 400-an gitu ya. Jadi kita bingung kalau pilih yang mana gitu ya. Nah, gampangnya nanti Bapak Ibu tinggal lihat di Jakarta Islamic Index. Ini insya Allah saham-saham memang secara likuiditas juga bagus di marketnya dan fundamental juga bagus. Jadi sudah dipilihkan tuh. Jadi kita sebagai investor tinggal tinggal kita beli aja sahamnya di market gitu. Caranya ya seperti yang tadi saya simulasikan gitu ya. Jadi dipastikan Bapak Ibu investor dulu gitu ya, sudah investor nanti bisa punya akses ke bursa untuk menjual ataupun membeli saham-saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Mungkin ini dari saya Bu Aini, mungkin mohon maaf waktunya agak lewat ya.